Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 506 Aliansi Tiangang. Banyak sosok terbang di udara sebelum bergegas menuju daerah yang lebih dalam dari Secret Treasure Trove dengan kecepatan seperti kilat. Orang yang memimpin mereka adalah orang yang baru saja ditemui Lindong, Liu Bai. Kakak Liu Bai, sepertinya kamu sangat memikirkan Lindong. Di belakang Liu Bai, seorang pria dengan luka seperti kelabang di wajahnya, melirik ke belakang mereka dan tiba-tiba berkata, "Meskipun orang itu memang memiliki beberapa kemampuan, apakah dia benar-benar memiliki kualifikasi untuk bekerja dengan kita?" Pria lain yang memiliki wajah agak pucat juga mengerutkan kening dan bertanya. Aura orang ini juga cukup kuat. Dia sendiri juga cukup terkenal di wilayah barat laut ini. Dikabarkan bahwa dia telah selamat dari kesengsaraan nirvana kedua 2 bulan lalu dan secara alami jauh lebih kuat dibandingkan dengan Si Kun yang baru saja maju. Oleh karena itu, dia tidak merasa takut terhadap Lindong meskipun dia mengalahkan Si Kun. Kata-kata yang dia ucapkan tidak dimaksudkan untuk meremehkan Lindong, melainkan pesaing yang harus mereka hadapi adalah semua individu yang telah melampaui Si Kun. Namun, Lindong akhirnya masih di satu tahap Yuan Nirvana. Oleh karena itu, kerjasama tampaknya sedikit keluar dari pertanyaan. Orang itu tidak sesederhana apa yang kamu lihat di permukaan. Orang yang tiba-tiba berbicara adalah Mu Hongling, yang memiliki sedikit dendam dengan Lindong. Mata bunga persiknya yang panjang melirik kedua orang yang telah berbicara sebelumnya. Dia dengan malas berkata, "Jika tidak, apakah menurutmu aku, Mu Hongling, adalah orang yang mudah ditangani?" Anak kecil itu langsung mengusirku dari dunia kunci rahasia. Dia adalah satu-satunya dalam bertahun-tahun yang berani memperlakukan saya dengan cara ini. Liu Bai tertawa pelan. Dia segera mengangguk dan berkata, "Saya juga bertemu Lindong di aula kuno. Pada saat itu, kekuatannya hanya setengah langkah ke tahap nirvana sementara kekuatan mentalnya jelas dimiliki oleh seseorang yang belum menjalani ujian petir angin. Namun, lihat dia sekarang. Sebelum dia bertarung dengan Si Kun di tepi Pil River, dia telah menghabiskan 2 hari pelatihan di sana. Selama 2 hari yang singkat ini, dia tidak hanya berhasil menembus tahap nirvana, tetapi dia bahkan selamat dari kesengsaraan nirvana bersama. Siapa di antara Anda yang dapat menyelesaikan 2 langkah ini dalam satu upaya? Selain itu, dia tidak selamat dari kesengsaraan nirvana kali ini. Kemungkinan ada juga ujian petir angin. Haha, mengalami 2 kesengsaraan besar sekaligus dan mampu bertahan melaluinya. Siapa yang berani memanggilnya sederhana sekarang?" Wajah kedua pria sebelumnya, yang berada di Yuan Nirvana Stage, berubah ketika mereka mendengar kata-kata ini. Memang, tidak ada dari mereka yang memiliki keberanian dan tekad untuk menjalani kesengsaraan nirvana dan ujian petir angin bersama-sama. Mereka telah melihat para ahli yang mengolah Yuan Power dan Mental Power secara bersamaan. Ada cukup banyak orang seperti itu, tetapi sebagian besar ahli ini akan dengan hati-hati memisahkan kedua kesengsaraan itu. Jarang ada orang yang berani melawan 2 cobaan besar bersama-sama seperti yang dilakukan Lindong. Fakta itu saja sudah cukup untuk mengatakan bahwa dia bukan individu biasa. Menurut apa yang saya sadari, Lindong menggunakan seni bela diri jiwa ketika dia mengalahkan Si Kun. "Ceka, aku sangat ingin tahu mengapa orang dari kerajaan peringkat rendah ini benar-benar memiliki begitu banyak kartu truf. Jika ini terus berlanjut, dia mungkin bisa dibandingkan dengan Tian Dao." Liu Bai tertawa pelan. Dia segera mengangkat kepalanya. Ada ekspresi berapi-api samar di matanya. "Saya benar-benar mengantisipasi perang 100 kekaisaran setengah tahun kemudian. Aku benar-benar ingin tahu berapa banyak individu tersembunyi yang akan muncul pada saat itu." Lindong juga turun dari udara setelah kelompok Liu Bai pergi. Setelah itu, dia memimpin Little Flame dan mendarat di depan kelompok Moling yang sedang menatap mereka. Lindong tanpa sadar tersenyum ketika dia melihat ekspresi mereka sebelum dia secara acak melemparkan segel sekte kepada mereka. Mereka bertiga buru-buru menerima segel itu. Setelah itu, mereka mengangkat kepala untuk melihat sekeliling mereka.
Kekaisaran dan ahli di langit itu tidak lagi berniat menyerang mereka saat ini. Mereka mungkin tidak memperhatikan kelompok Moling, tetapi dengan Lindong di sisi mereka, mereka memiliki beberapa yang dapat dianggap sebagai kelas berat. Ini menyebabkan mereka takut memiliki pikiran yang menyimpang. Tidak terduga bahwa kamu telah mencapai tahap ini setelah berpisah hanya beberapa bulan. Moling tersenyum pahit dan berkata pada Lindong. Saya hanya beruntung. Bukankah itu sama untuk kalian bertiga sekarang? Lindong tersenyum. Jika Moling dan yang lainnya bisa mendapatkan warisan dari Sekte Awan Surga, kekuatan mereka pasti akan melonjak. Di masa depan, mereka bahkan mungkin memiliki kualifikasi untuk naik ke peringkat nirvana itu. Hehe, sepertinya kami mendapatkan keberuntungan setelah mengikutimu selama beberapa waktu. Duyun tertawa sebelum melanjutkan, jika Anda tertarik dengan Sekte Awan Surga ini, kami dapat membawa Anda masuk dan Anda dapat mencoba untuk melihat apakah Anda dapat memperoleh warisan. Mereka semua mengerti bahwa jika Lindong tidak tiba tepat waktu hari ini, mereka tidak hanya akan kehilangan segel sekte mereka, tetapi jika mereka ceroboh, mereka bahkan mungkin kehilangan nyawa mereka di tempat ini. Karena hanya ada 3 segel sekte ini, kemungkinan warisan di dalamnya hanya untuk 3 orang. Saya tidak akan bergabung dan mengambil bagian. Haha, Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Ada banyak warisan sekte dalam harta karun kuno ini. Lindong menggelengkan kepalanya. Dia secara alami tidak akan mengambil salah satu tempat kelompok Moling. Meskipun Sekte Awan Langit ini mungkin dianggap cukup hebat, itu bukan salah satu yang sangat penting bagi Lindong. Pola pikirnya mirip dengan kelompok Liu Bai. Warisan sekte ini mungkin tidak dianggap penting bagi Lindong saat ini, tetapi itu adalah sesuatu yang dapat mengubah nasib kelompok Moling dan memungkinkan mereka untuk memiliki kualifikasi untuk mengejar para ahli lain dari kerajaan peringkat tinggi. Aku akan menjaga kalian semua saat kalian masuk. Begitu Anda mulai menerima warisan, saya akan meninggalkan tempat ini dan bergegas ke wilayah harta karun yang lebih dalam. Lindong menyuarakan pikirannya. Saat ini, Moling dan 2 lainnya semua setengah langkah ke Nirvana Stage. Sejujurnya, kekuatan semacam ini tidak dianggap apa-apa di medan perang kuno. Sejak Lindong telah membantu mereka sampai saat ini, dia secara alami akan memastikan bahwa mereka dengan lancar menerima warisan. Moling dan 3 lainnya juga merasa sedikit tergerak ketika mendengar ini. Mereka menghela nafas pelan dan berkata, ketika kami meninggalkan kekaisaran yang besar saat itu, ayahku, Kaisar, telah menginstruksikan kami untuk mengikutimu. Sepertinya nasihatnya memang tepat. Ketika Lindong bertentangan dengan Lin Langtian saat itu, mereka semua memilih untuk berdiri di sisi Lindong. Memikirkan kembali sekarang, mereka semua tidak diragukan lagi bersukacita atas pilihan mereka. Meskipun Lin Langtian mungkin memiliki bakat yang luar biasa, dia memang lebih rendah sebagai teman jika dibandingkan dengan Lindong di hati kelompok Moling. Ayo pergi, kita akan memasuki sisa-sisa sekte ini dan melihat apakah kita bisa mendapatkan harta. Molin menggelengkan kepalanya. Tatapannya tiba-tiba melihat ke arah Little Flame di belakang Lindong dan bertanya dengan ragu, ini? Lin Yan, saudaraku. Anda telah bertemu di masa lalu. Dia adalah harimau iblis yang mengikuti di sampingku. Sekarang dia telah menembus ke Nirvana Stage, dia telah melepaskan diri dari tubuh binatang buasnya. Lindong tersenyum berkata, Kelompok Moling langsung tercengang. Mata mereka sangat terkejut ketika melihat Little Flame. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa yang terakhir sebenarnya adalah binatang iblis yang telah mengikuti di samping Lindong di masa lalu. Panggung Nirwana. Segera, ekspresi terkejut itu berubah menjadi ekspresi iri. Level itu adalah sesuatu yang mereka impikan. Tidak disangka bahwa binatang iblis di samping Lindong saat ini sudah mencapai tahap ini. Little Flame memberi kelompok Moling, yang agak dia kenal, senyum sederhana dan jujur. Namun, senyum itu jelas memiliki beberapa tekanan tambahan ketika dicocokkan dengan ukurannya yang sangat besar. Ayo pergi. Lindong melambaikan tangannya. Kelompok Moling mengangguk ketika mereka mendengarnya. Mereka mengulurkan tangan mereka dan 3 segel sekte perlahan melayang ke atas.
Setelah itu, mereka berubah menjadi cahaya aneh. Cahaya ini melesat ke arah penghalang cahaya yang menutupi sisa-sisa kuno. Segera, celah perlahan-lahan menusuk penghalang cahaya itu, yang bisa mengabaikan serangan liar oleh para ahli tahap nirvana. Kelompok Lindong tidak menunda lama ketika mereka melihat celah muncul. Tubuh mereka bergerak dan mereka menyerang di tengah tatapan iri yang tak terhitung jumlahnya. Gemuruh. Seluruh pulau mulai bergetar tepat saat kelompok itu memasuki penghalang cahaya. Setelah itu, semua orang melihat sisa-sisa kuno menghilang begitu saja di bawah penutup penghalang cahaya. Semua orang di langit saling memandang ketika mereka melihat pemandangan ini. Setelah itu, mereka hanya bisa menghela nafas tak berdaya. Mereka berpencar dengan enggan dan sekali lagi pergi mencari jejak sisa-sisa sekte lain, berharap mereka bisa mendapatkan keberuntungan seperti kelompok Moling. Kelompok Lindong penasaran memeriksa sisa-sisa yang muncul di depan mereka sementara semua orang di langit telah tak berdaya tersebar. Ini adalah tanah terbuka lebar kuno. Di depan tanah terbuka, orang bisa melihat aula sekte kuno. Apakah ini sekte kuno? Moling dan dua lainnya melihat sekeliling mereka dengan rasa ingin tahu. Tempat ini mungkin tidak tampak sangat megah tetapi juga memiliki suasana yang megah. Cici. Beberapa saat setelah kelompok Lindong telah masuk, 3 sinar cahaya ditembakkan dari dalam aula sekte. Akhirnya, sinar menutupi Moling dan dua lainnya yang memegang segel sekte. Pada saat yang sama, kekuatan isap melonjak keluar, menarik mereka bertiga ke aula besar. Sepertinya warisan akan segera dimulai. Lindong awalnya terkejut saat melihat adegan ini. Namun, dia dengan cepat mengeluarkan tawa lembut. Saudara Lindong, akan terlalu sopan untuk berterima kasih. Namun, Anda benar-benar teman yang baik. Merupakan berkah bagi kami untuk memiliki teman yang baik seperti Anda. Kelompok Moling juga merasakan kekuatan hisap yang sangat besar. Segera, mereka menangkupkan tangan mereka dengan sungguh-sungguh ke arah Lindong dan tertawa. Bang! Kata-kata Moling baru saja terdengar ketika tubuh mereka bertiga melesat keluar dan ditarik paksa ke dalam aula besar. Sebuah penghalang cahaya melonjak di belakang mereka, benar-benar menutup aula besar. Orang-orang ini. Lindong menyeringai sedikit saat dia melihat aula besar yang tertutup rapat. Dia merasa senang untuk Moling dan yang lainnya karena seberuntung ini. Tanah terbuka kuno ini menjadi kosong setelah kelompok Moling tersedot ke dalam aula besar. Mata Lindong menyapu sekelilingnya sebelum dia memimpin Little Flame dan berjalan menuju tablet batu kuno di tengah tanah terbuka lebar. Tablet batu itu tidak memiliki seni bela diri seperti yang dibayangkan Lindong. Sebaliknya, tampaknya beberapa informasi tentang harta karun kuno ini tercatat di sana. Jelas, Lindong sangat tertarik dengan ini. Informasi pada tablet batu menjadi agak kabur karena aliran waktu. Namun, Lindong masih berhasil menguraikan beberapa istilah kunci di dalamnya. Aliansi Tiangang. 108 sekte. 16 sekte pelindung. 4 sekte besar yang misterius. Mata Lindong sedikit terkejut saat dia melihat kata-kata ini. Apa yang disebut aliansi Tiangang ini harus menjadi bagian dari aliansi sekte di harta karun kuno ini. Tidak terduga bahwa sebenarnya ada 108 sekte. Ini memang ukuran yang cukup besar. 16 sekte pelindung. Mata Lindong berkedip. Sekte awan surga ini tampaknya hanya salah satunya. 4 sekte misterius hebat. Ini harus menjadi anggota tertinggi dari aliansi sekte ini. Sepertinya warisan paling berharga di harta karun kuno ini seharusnya menjadi milik mereka. Liu Bai dan yang lainnya mungkin harus mengejar warisan mereka juga. Sudut mulut Lindong terangkat sedikit. Jika dia menebak dengan benar, aula 4 sekte seharusnya menjadi tempat terpenting dari harta karun kuno ini. Mungkin, pil samsara juga ada di sana. Chapter 507. Arai Langit Pembakaran Nirvana. Lindong tidak tinggal terlalu lama di sisa-sisa sekte awan surga. Setelah melihat Moling dan yang lainnya memasuki aula besar dan menerima warisan, dia sekali lagi berbalik dan langsung meninggalkan tanah kuno yang luas ini. Penghalang cahaya yang mengelilingi sisa-sisa adalah salah satu yang sulit untuk dimasuki tetapi mudah untuk ditinggalkan.
Oleh karena itu, Lindong tidak membutuhkan banyak usaha untuk meninggalkan tempat ini dengan lancar. Ketika dia keluar dari penghalang cahaya, orang-orang yang tergantung di sekitar pulau sebagian besar telah tersebar. Setelah itu, dia mengamati sekelilingnya sedikit sebelum dia langsung memimpin api kecil dan bergegas menuju daerah yang lebih dalam dari harta karun kuno. Tentu saja, Lindong tidak keluar dengan tangan kosong saat memasuki jenazah kali ini. Cukup banyak informasi yang berkaitan dengan harta karun kuno yang tercatat di tablet batu. Informasi di dalamnya jauh lebih lengkap dibandingkan dengan yang diperoleh Lindong dari tulang-tulang itu. Dia bahkan menyadari beberapa rute yang mengarah ke daerah yang lebih dalam. Memiliki tujuan akhir dalam pikiran, Lindong tidak memiliki niat untuk berkeliaran secara acak. Mungkin ada banyak warisan di dalam harta karun kuno ini, tetapi Lindong tidak menginginkan warisan biasa. Lindong biasanya tidak bertindak. Namun, begitu dia melakukannya, dia akan mengejar yang terbaik. Jelas, warisan terkuat di harta karun kuno ini seharusnya milik 4 sekte misterius. Bagaimanapun, merekalah yang bertanggung jawab atas aliansi Tiangang ini. Oleh karena itu, warisan mereka jelas tidak biasa. Tentu saja, Lindong juga sadar bahwa dia bukanlah satu-satunya yang mengincar warisan dari 4 sekte misterius. Bahkan Liu Bai dan yang lainnya seperti dia, mengejar 4 sekte misterius ini. Oleh karena itu, bukanlah hal yang mudah untuk merebut yang terbaik di tengah begitu banyak pesaing. Bagaimanapun, kekaisaran dan ahli itu, yang memiliki kualifikasi dan ambisi untuk menembak 4 sekte misterius ini pasti akan melampaui kekaisaran tebing iblis dan Sikun. Orang-orang ini semua akan sangat merepotkan untuk dihadapi. 4 sekte misterius. Apapun yang terjadi, salah satu warisan mereka akan mendarat di tanganku. Hanya dengan begitu saya tidak akan menyia-nyiakan waktu saya dalam perjalanan ini. Lindong mengangkat kepalanya, melihat ke ruang gelap yang jauh dan bergumam pada dirinya sendiri. Lindong tidak berhenti lagi selama perjalanan berikutnya. Bahkan kemunculan sisa-sisa sekte di lokasi tertentu sama sekali tidak menarik minatnya. Arahnya tidak berubah saat dia langsung menuju daerah yang lebih dalam dari Treasure Trove. Sementara Lindong dengan cepat bepergian, dia juga mulai merasakan bahwa kekuatan Yuan alami di sekitarnya tampaknya menjadi samar-samar padat setelah waktu setengah hari. Selain itu, ruang yang awalnya bobrok juga menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Banyak garis retak spasial menakutkan yang seperti sabit dewa kematian tiba-tiba muncul, menyebabkan Lindong tampak sedikit menyedihkan. Namun, Lindong juga mengerti bahwa perubahan di lingkungan ini juga berarti bahwa dia secara bertahap mendekati wilayah yang lebih dalam dari harta karun kuno. Tempat ini bukanlah tempat yang berani dimasuki oleh kerajaan atau ahli biasa manapun. Saat Lindong berjalan menuju daerah yang lebih dalam dari harta karun kuno, lingkungan bising yang Lindong lihat sebelumnya menjadi semakin langka. Sepanjang jalan, dia hanya sesekali melihat beberapa sosok dengan aura kuat yang melintas. Semua aura mereka sebenarnya telah mencapai tingkat 1 tahap Yuan Nirvana. Jelas, kerajaan dan ahli yang bisa datang ke tempat ini adalah semua individu dengan peringkat teratas di wilayah barat laut ini. Lindong melakukan perjalanan dengan cara ini selama 1 jam atau lebih sebelum dia tiba-tiba merasakan bahwa suhu di sekitarnya tampaknya telah meningkat. Matanya langsung menyipit. Setelah itu, dia sepertinya memikirkan sesuatu saat ekspresi gembira melintas di matanya. Lindong mengangkat kepalanya sementara ekspresi gembira melintas di matanya. Ruang di kejauhan tiba-tiba berubah merah. Tampaknya ada awan api yang menyebar di langit di tempat itu, menghalangi semua jalan. Ketika Lindong secara bertahap mendekat, benda seperti awan api itu akhirnya dengan jelas disaksikan oleh Lindong. Alisnya segera berkedut tanpa sadar. Ini adalah lautan api merah yang membentang ke tempat yang tidak diketahui. Seolah-olah ruang ini sendiri terbakar. Ruang yang awalnya bobrok di sekitar lautan api sedang dibakar sampai menunjukkan jejak terdistorsi. Ruang itu sangat tidak stabil. Arai pembakaran langit nirvana. Lindong mulai pada adegan megah di depan dan bergumam pada dirinya sendiri. Dari tablet batu, dia sudah menyadari bahwa ada formasi yang menjaga wilayah terdalam dari Treasure Trove kuno. Jelas, lautan api di depannya adalah apa yang disebut formasi.
Itu disebut arai langit pembakaran nirvana. Jika seseorang ingin memasuki wilayah terdalam dari Treasure Trove, ia harus melewati lautan api ini. Nyala api dalam susunan ini menyala dengan ganas dan itu bukan nyala api biasa. Sebaliknya, itu adalah api yang diaglomerasi dari nirvana ki. Api nirvana ini akan menyalakan ki nirvana jika seorang ahli nirvana tinggal terlalu lama di dalamnya, menyebabkan yang kemudian mati sebagai hasilnya. Itu memang sangat kejam. Lindong melihat lautan api yang tidak pernah berakhir ini, sebelum mulutnya berbunyi memuji. Hal ini benar-benar penghalang. Dia bertanya-tanya berapa banyak ahli yang berbalik setelah menyaksikan pemandangan ini. Heh, formasi ini benar-benar tidak sederhana. Kamu harus berhati-hati. Little Marten muncul sebelum dia melirik lautan api yang menyebar ke seluruh angkasa, dan memperingatkannya dengan sedikit terkejut. Aku tahu. Lindong mengangguk. Dia tidak bodoh. Formasi ini adalah sesuatu yang digunakan aliansi sekte besar ini untuk menjaga harta mereka yang paling penting. Bahkan setelah beberapa tahun, kekuatannya masih menakutkan. Jika seseorang meremehkannya, orang itu akan benar-benar bodoh. Mata Lindong melirik ke sekeliling. Samar-samar dia bisa melihat beberapa sosok manusia datang dari jauh. Akhirnya, mereka ditangguhkan di luar lautan api ini. Mereka ragu-ragu sejenak sebelum mengatupkan gigi mereka dan menyerbu masuk. Sepertinya warisan dari 4 sekte misterius memiliki daya pikat yang besar. Ayo pergi. Lindong melambaikan tangannya. Dia tidak ragu-ragu saat dia menggerakkan tubuhnya dan langsung menyerbu ke lautan api. Little Flame juga memegang batang logam di tangannya dan dengan cepat mengikuti di belakang. Gelombang panas yang menakutkan datang menerkam saat Lindong menyerbu ke lautan api. Segera, Lindong merasa kulitnya berubah menjadi merah cerah. Sebuah pikiran melintas di benaknya sebelum energi mentalnya yang tak terlihat melonjak keluar. Setelah itu membentuk penghalang tak terlihat di sekitar tubuhnya, mengisolasi gelombang panas yang menakutkan. Nirvana Burning Sky Array ini akan otomatis menyala selama ada Nirvana Ki. Oleh karena itu, tidak ada yang berani menggerakkan Nirvana Ki mereka di tempat ini. Seseorang juga harus sangat waspada ketika mereka menggunakan kekuatan Yuan mereka. Lagi pula, begitu seseorang melangkah ke tahap Nirvana, kekuatan Yuannya akan mengalami penyempurnaan dari Nirvana Ki. Tidak ada yang tahu apakah itu akan dinyalakan di tempat ini. Namun, jelas bahwa Lindong tidak peduli tentang ini. Kekuatan mentalnya tidak ada hubungannya dengan Nirvana Ki. Oleh karena itu adalah pilihan terbaik yang dia gunakan untuk memblokir erosi api nirvana. Kekuatan mental yang tak terlihat menutupi Lindong dan api kecil. Kedua orang itu juga berubah menjadi cahaya pelangi yang membelah lautan api dengan kecepatan kilat saat mereka maju menuju wilayah terdalam. Sementara Lindong melewati lautan api, energi mental Lindong menyebar. Dia terus-menerus mengawasi kegiatan di sekitarnya. Dari tablet batu, dia menyadari betapa menakutkannya Nirvana Burning Sky Array ini. Jika dia benar-benar mampu melewatinya dengan cara seperti itu, reputasinya akan sedikit terlalu lucu. Namun, jelas dari kekuatan gabungan aliansi sekte itu bahwa dia tidak akan diizinkan. Jelas, kenyataan membuktikan bahwa prediksi Lindong bukan tanpa alasan. Tidak lama setelah mereka menyerbu ke dalam Nirvana Burning Sky Array, sebuah gerakan yang tidak biasa tiba-tiba ditransmisikan dari api nirvana di sekitarnya. Astaga! Gerakan yang tidak biasa segera terdeteksi oleh Lindong yang berhati-hati. Matanya membeku. Setelah itu, dia melihat banyak api tiba-tiba mengalir dari dalam lautan api. Ada banyak bola merah terang kecil, yang seukuran kepalan tangan. Fluktuasi liar dan kekerasan yang menyebar dari bola menyebabkan Lindong menyipitkan matanya sedikit. Guntur api nirvana. Lindong secara alami mengenali bola aneh ini. Segera, ekspresinya menjadi agak serius. Guntur api nirvana ini semuanya terbentuk dari ki nirvana murni, dan mereka sangat kejam dan akan meledak saat bersentuhan. Kekuatan mereka juga sangat kuat. Hanya satu yang bisa meledakkan ahli nirwana biasa sampai dia terluka parah. Jika ada banyak dari mereka, kemungkinan bahkan Lindong, yang memiliki kekuatan seseorang yang telah mengalami satu kesengsaraan nirvana,
akan mengalami sakit kepala hebat saat berurusan dengan mereka. Terbukti, jelas bahwa Nirvana Fire Thunder yang muncul di depan Lindong ini telah mencapai tingkat di mana dia akan merasa terancam. Little Flame memegang batang logam di tangannya dengan erat. Matanya dengan hati-hati melihat ke arah Nirvana Fire Thunder yang bergegas dari segala arah. Sepertinya dia juga merasa sedikit terancam. Berat, jangan sentuh benda-benda ini. Ada banyak Nirvana Fire Thunder yang tak terhitung jumlahnya di dalam api Nirvana ini. Jika Anda menyebabkannya meledak, kemungkinan besar Anda akan memicu reaksi berantai. Pada saat itu, beberapa ribu atau bahkan puluhan ribu dari mereka akan datang meledak. Mengabaikan seseorang seperti Anda yang memiliki kekuatan satu tahap Nirvana Yuan, bahkan jika Anda menanggung kesengsaraan Nirvana lainnya, kemungkinan Anda masih akan hancur berkeping-keping. Little Marten keluar pada saat ini dan memperingatkannya. Lindong mengerutkan kening saat mendengar ini. Dia merasa bahwa hal-hal ini sangat merepotkan. Jika dia tidak merawat guntur api Nirvana ini, jelas bahwa dia tidak akan bisa maju bahkan satu langkah pun. Bodoh, untuk apa simbol leluhur melahapmu? Terlepas dari seberapa keras Nirvana Fire Thunder ini, mereka juga terbentuk dari Nirvana Ki. Selama mereka terdiri dari energi, simbol leluhur yang melahap akan mampu melahap mereka. Little Marten tanpa sadar menegur ketika dia melihat penampilannya yang canggung. Itu benar-benar kasus memberikan arahan kepada seseorang yang tersesat. Hanya pada saat inilah Lindong akhirnya terbangun. Dia lupa bahwa Nirvana Fire Thunder ini adalah Nirvana Ki pada intinya, terlepas dari seberapa keras mereka. Karena dia sekarang memiliki metode untuk menyelesaikan masalahnya, Lindong berhenti menunda-nunda. Sebuah pikiran melintas di benaknya sebelum lubang hitam melingkar menyebar di belakang Lindong. Setelah itu, Devouring Strength melonjak keluar. Guntur api Nirvana yang datang bergegas dari lautan api di sekitarnya langsung bersiul melewati dan terbang ke lubang hitam. Bum bum bum. Suara teredam rendah dan dalam yang samar-samar dipancarkan dari dalam lubang hitam. Darah di dalam tubuh Lindong juga bergejolak sedikit saat ini. Segera setelah itu, gelombang demi gelombang Nirvana Ki yang kuat dituangkan ke tubuhnya dari lubang hitam. Sebuah kegembiraan melintas di wajah Lindong setelah mengalirnya Nirvana Ki yang begitu deras. Tingkat penyerapan ini lebih cepat daripada saat dia berlatih di Peel River. Lindong dan Little Flame dengan cepat menerobos lautan api. Guntur api Nirvana yang berulang kali ditembakkan sepenuhnya diserap ke dalam lubang hitam. Akhirnya, mereka berubah menjadi Nirvana Ki yang mengamuk yang menjalar melalui anggota tubuh dan tulang Lindong, memurnikannya dari dalam keluar. Adegan ini agak spektakuler dan mengejutkan. Jika orang lain melihat ini, kemungkinan dia akan tercengang. Bahkan seseorang di level Liu Bai dan yang lainnya harus hati-hati dan perlahan menavigasi tempat seperti itu. Siapa yang berani meningkatkan kecepatannya hingga batasnya seperti Lindong dan menjadi semakin gembira menghadapi serangan begitu banyak Nirvana Fire Thunder? Momentum Lindong berlanjut selama sekitar 10 menit. Namun, dia masih tidak dapat menemukan ujung lautan api. Karena dia telah menyerap sejumlah besar Nirvana Fire Thunder selama perjalanan ini, bagian dalam tubuhnya samar-samar terasa sedikit bengkak. Dia tidak dapat sepenuhnya menyerap sejumlah besar Nirvana Ki dalam waktu singkat meskipun kekuatannya. Namun, langkahnya yang cepat tidak berlanjut sampai dia mencapai tepi lautan api. Mungkin itu karena penyerapan yang ceroboh ini, tetapi dia akhirnya membangkitkan keberadaan yang lebih kuat di dalam Nirvana Burning Sky Array ini. Tubuh bergerak cepat Lindong tiba-tiba terdiam. Transisi antara langkahnya yang cepat dan penurunannya yang tiba-tiba menyebabkan matanya merasa sedikit tidak nyaman. Namun, Lindong tidak peduli tentang ini saat ini. Matanya menatap tajam ke depan. Api Nirvana menyala menakutkan di tempat itu. Api berwarna hitam samar diam-diam ditangguhkan dalam api Nirvana itu. Nyala api itu bergoyang berulang kali, tampaknya memiliki kecerdasan. Kadang-kadang, itu akan berubah menjadi bentuk binatang dengan wajah manusia. Itu terlihat sangat aneh. Lindong terkejut saat melihat kumpulan zat api berwarna hitam ini. Mulutnya kering saat bergerak. Sesaat kemudian, suara lembut akhirnya keluar dari mulutnya. Ini
Api Iblis Nirvana. Chapter 508. Api Setan Nirvana. Nirvana Demon Flame adalah jenis api yang terbentuk dari Nirvana Ki. Namun, itu beberapa kali lebih kuat daripada api Nirvana biasa. Jenis api ini tidak panas terik tetapi memiliki kemampuan meleleh yang biasa. Di bawah bungkus api itu, bahkan tubuh emas Nirvana yang kuat akan meleleh menjadi genangan darah. Biasanya, Nirvana Demon Flame semacam ini hanya akan muncul setelah satu kali mengalami 3 Nirvana Tribulation. Nyala api seperti itu lahir dari dalam. Jika seseorang ceroboh, seseorang akan diam-diam dilebur olehnya. Pada saat itu, orang lain mungkin tidak melihat perubahan apapun dari luar tetapi bagian dalam tubuh seseorang kemungkinan besar akan menjadi kosong sama sekali dan daging serta tulangnya tidak ada lagi. Itu adalah nasib yang sangat menakutkan dan aneh. Hal seperti itu adalah keberadaan yang akan menyebabkan para ahli itu, yang memiliki kualifikasi untuk mencoba kesengsaraan nirvana ketiga, untuk mengubah ekspresi mereka secara instan. Itu juga alasan mengapa wajah Lindong tiba-tiba tampak begitu jelek setelah melihat api iblis nirvana muncul di depannya. Nirvana Demon Flame berwarna hitam ditangguhkan di depan Lindong. Benih api hitamnya naik perlahan, sementara itu berulang kali berubah bentuknya, muncul seperti iblis yang memamerkan taringnya, menyebabkan hati seseorang menjadi dingin. Ekspresi Lindong sungguh-sungguh. Dia tidak berani menggerakkan tubuhnya. Dia tahu bahwa begitu dia bergerak, api iblis nirvana di depannya akan segera menerkam ke arahnya. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa dia akan mampu menahan kekuatan leleh dari api iblis nirvana ini dengan kekuatannya saat ini. Kamu benar-benar tidak beruntung, Little Marten, yang berada di bahu Lindong, melihat kumpulan api berwarna hitam ini dan berbisik. Di belakang Lindong, Little Flame juga bertindak seolah-olah telah bertemu musuh besar. Energi berwarna hitam samar mengalir di atas permukaan tubuhnya, sementara matanya dengan hati-hati menatap api iblis nirvana yang mengambang dengan goyah. Sekarang bukan waktunya untuk menyampaikan pernyataan sarkastik seperti itu, sudut mulut Lindong ditarik saat suaranya secara sadar lembut. Matanya dengan hati-hati menatap Nirvana Demon Flame yang menggeliat. Tidak terduga bahwa Nirvana Demon Flame semacam ini sebenarnya telah dibuat di dalam Nirvana Burning Sky Array ini. Benda ini mungkin berbahaya tapi juga harta karun. Jika Anda bisa mengendalikannya, itu pasti akan menjadi aceh lain di lengan Anda. Little Marten tiba-tiba berkata sambil menatap Nirvana Demon Flame itu. Wajah Lindong tanpa sadar berkedut saat mendengar ini, sebelum dia langsung tertawa kering. Jika api iblis nirvana ini adalah sesuatu yang sangat mudah dikendalikan, kemungkinan para ahli yang memiliki kualifikasi kesengsaraan nirvana ketiga dan seterusnya, tidak akan menjadi begitu ketakutan ketika mereka mendengar namanya. Bahkan Lindong, yang memiliki simbol leluhur melahap tidak berani sembarangan menelan benda ini. Perlu diketahui bahwa benda ini tidak akan benar-benar hancur. Jika sedikit saja yang diizinkan masuk ke tubuh Lindong, kemungkinan bagian dalam tubuhnya akan meleleh sampai tidak ada yang tersisa. Pada saat itu, seseorang akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Tentu saja, jika hal ini benar-benar dapat dikendalikan seperti yang disebutkan Little Marten, itu memang akan dianggap sebagai langkah pembunuhan. Bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang bahkan sangat diwaspadai oleh para ahli seperti Liu Bai. Memang benar bahwa hal ini tidak dapat ditundukkan dengan simbol leluhur yang melahap. Namun, Anda memiliki lebih dari satu item legendaris seperti simbol leluhur yang melahap, Little Marten tertawa. Simbol leluhur yang melahap mungkin kuat tetapi Lindong masih terlalu lemah. Karena itu, dia tidak dapat melepaskan kekuatannya yang sebenarnya. Maksudmu, jimat batu misterius? Lindong terkejut sesaat sebelum segera pulih. Satu-satunya item seperti dewa yang dia miliki adalah simbol leluhur yang melahap dan jimat batu yang misterius. Ya. Little Marten mengangguk. Cakarnya segera bergerak sebelum cahaya putih hangat terbang keluar dari telapak tangan Lindong. Itu adalah jimat batu misterius. Ledakan. Pada saat Little Marten memanggil jimat batu misterius, api iblis nirvana di depan sepertinya merasakan sesuatu. Segera, nyala api melengkung dan tiba-tiba keluar. Ini dibebankan ke sisi Lindong dengan kecepatan seperti kilat.
Keringat dingin muncul di dahi Lindong saat dia melihat aksi Nirvana Demon Flame. Sebuah pikiran melintas di benaknya sebelum energi mentalnya yang agung keluar. Itu dengan cepat membentuk penghalang energi mental yang tangguh di depannya. Cici. Namun, penghalang energi mental ini yang dapat memblokir ledakan kuat dari satu ahli tahap Nirvana Yuan, sama lemahnya dengan kembang tahu di depan kumpulan api berwarna hitam itu. Yang terakhir baru saja melakukan kontak ketika penghalang energi mental sebelum menghilang dengan kecepatan yang mengejutkan, muncul seperti salju yang bertemu dengan api. Lindong akhirnya merasakan kemampuan menakutkan dari api Nirvana ini pada saat ini. Tidak heran para ahli, yang memiliki kemampuan untuk mencoba tahap Nirvana ketiga, sangat takut akan hal itu. Martin kecil, apakah kamu sudah selesai? Tubuh Lindong buru-buru mundur. Energi mentalnya mengalir keluar dan berulang kali memblokir Nirvana Demon Flame yang sedang menyerang. Namun, terlepas dari taktik apa yang dia gunakan, Nirvana Demon Flame masih dengan cepat menyerang dengan cara yang luar biasa dan terus-menerus mengurangi jarak di antara mereka berdua. Yang bisa dilakukan Lindong hanyalah buru-buru menangis ke arah Little Marten. Little Marten mengabaikan tangisan Lindong. Sebaliknya, matanya serius saat terus mengaktifkan jimat batu. Itu hanya melambaikan cakarnya ketika Lindong berlari berputar-putar, berkat kumpulan Nirvana Demon Flame. Sebuah simbol yang diaglomerasi dari cahaya hangat berwarna krem tiba-tiba keluar dari dalam stone talisman. Swos! Cahaya simbol putih melintas. Sama seperti jaring, ia berlari menuju Nirvana Demon Flame dan benar-benar membungkus dirinya di sekitarnya. Cici. Keduanya saling bertabrakan dalam sekejap. Namun, cara mendominasi yang ditunjukkan oleh Nirvana Demon Flame sebelumnya, tidak muncul lagi saat mereka melakukan kontak. Simbol berwarna putih itu berkedip berulang kali karena anehnya menghentikan momentum api iblis Nirvana. Segel. Mata Little Marten bersinar saat melihat situasinya. Cakarnya menari dan simbol cahaya putih menyebar dengan cepat. Itu menjadi seperti segel yang dengan kuat melilit kelompok api iblis Nirvana itu. Ketika api iblis Nirvana itu dibungkus oleh simbol bercahaya putih, fluktuasi liar yang awalnya ada di sana anehnya menjadi tenang secara bertahap. Jelas, energi dari jimat batu ini sebenarnya mampu menekan kekuatan leleh dari api iblis Nirvana. Little Marten memberi isyarat dengan cakarnya. Api iblis Nirvana, yang dibungkus oleh simbol bercahaya putih, perlahan turun. Akhirnya, itu ditangguhkan di depan mata hati-hati Lindong. Lindong menatap gugusan api berwarna hitam di depannya. Hanya setelah melihat bahwa itu tidak bereaksi aneh, dia diam-diam menghela nafas lega. Segera, ekspresi gembira melonjak ke wajahnya. Proses menaklukkan Nirvana Demon Flame ini jelas berjalan lebih lancar dari yang dia duga. Segel jimat batu ini cukup untuk menekan api iblis Nirvana ini. Anda menggunakannya di masa depan ketika berkelahi dengan orang lain. Kemungkinan bahkan Liu Bai akan berakhir dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Little Marten dengan bangga menyatakan. Lindong mengangguk. Hal ini hanya akan muncul setelah mencoba tribulasi Nirvana ketiga. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi bahwa itu sangat berbahaya. Jika itu digunakan dengan tepat, itu memang akan menjadi langkah pembunuhan. Pasti akan ada beberapa lawan yang sangat merepotkan dalam pertarungan yang akan datang. Contohnya termasuk Yansen yang misterius dan yang lainnya. Jika seseorang ingin bertarung dengan orang-orang ini, dia kemungkinan akan dimakan hidup-hidup kecuali dia memiliki beberapa taktik khusus. Lindong mengutak-atik Nirvana Demon Flame yang telah disegel oleh segel jimat batu. Dia segera menjentikan jarinya dan melihat gumpalan api berwarna hitam terpisah darinya. Wah! Gumpalan api berwarna hitam ini baru saja muncul ketika api Nirvana yang merasuki sekitarnya tiba-tiba naik dengan semakin intens. Tubuh Lindong sebenarnya samar-samar menunjukkan tanda-tanda bergabung dengan lautan api ini. Ayo pergi! Lindong tersenyum. Dia menggerakkan gumpalan Nirvana Demon Flame ini dan membungkusnya di sekitar dirinya dan Little Flame. Segera, mereka tampaknya telah bergabung dengan lautan api ini saat mereka dengan tenang bergegas melewatinya. Kecepatan mereka beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya.
Ini adalah lautan api nirvana sementara api iblis nirvana ini adalah eksistensi yang bahkan lebih kuat dari api nirvana. Dengan kehadirannya, riak-riak yang dapat memicu nirvana dalam tubuh seseorang juga benar-benar terisolasi di luar tubuh Lindong. Apalagi, bahkan ada penggabungan antara keduanya. Ini memungkinkan Lindong menjadi seperti ikan di dalam air. Dia dengan cepat berenang melewatinya dengan cara yang benar-benar sunyi. Kemungkinan dia tidak akan terdeteksi oleh orang lain bahkan jika dia melewati mereka. Selain itu, yang paling penting adalah bahwa dengan isolasi dari Nirvana Demon Flame, banyak Fire Thunder dan serangan tersembunyi lainnya yang memenuhi lautan api sama sekali tidak efektif melawan Lindong. Lindong saat ini tampaknya telah berubah menjadi nyala api di dalam lautan api. Dengan kecepatan Lindong, lautan api dengan cepat disalurkan di belakangnya. Lindong bisa merasakan bahwa panas di sekitarnya tampaknya telah melemah. Segera, semangat Lindong terangkat. Dia tahu bahwa dia akan melewati arai langit pembakaran nirvana ini. Hah! Dua sosok yang terbungkus api dengan cepat bergegas melewati lautan api ini. Tiba-tiba, nyala api sedikit bergetar. Kabut asap keluar dari dalamnya dan melihat ke arah kiri mereka. Sebuah ruang hampa benar-benar muncul di dalam lautan api di tempat itu. Ada sosok hitam menginjak ruang kosong di dalam ruang hampa itu. Mata Lindong melihat ke arah sosok yang benar-benar membentuk ruang hampa di dalam Nirvana Burning Sky Array ini. Matanya telah menyusut menjadi ukuran lubang jarum terutama setelah dia merasakan fluktuasi samar dari tubuhnya. Lindong, hati-hati. Little Martin mengeluarkan suara terkejut rendah yang tiba-tiba terdengar di dalam hati Lindong. Suara itu sebenarnya mengandung kesungguhan langka yang belum pernah muncul sebelumnya. Chapter 509. Orang misterius. Adegan yang tiba-tiba terurai di dalam lautan api yang luas ini menyebabkan Lindong sangat terkejut sehingga dia tidak dapat bereaksi tepat waktu. Namun, dia tidak kehilangan ketenangannya dan mengekspos dirinya karena sifatnya yang berhati-hati. Sebagai gantinya, dia dengan hati-hati menggerakkan gumpalan Nirvana Demon Flame dan dengan sempurna menyembunyikan tubuhnya di dalam lautan api itu. Lindong bersembunyi di kegelapan. Tatapannya tanpa sadar melesat ke arah sisi yang berlawanan. Setelah penyaringan yang cermat dengan matanya, dia menemukan bahwa ada dua sosok, bukan satu di ruang hampa itu. Namun, angka kedua sedikit terpaut. Sosok itu tampaknya telah menggunakan metode yang mirip dengan yang digunakan Lindong untuk menyembunyikan dirinya. Dia telah membiarkan tubuhnya menyatu dengan lingkungan. Oleh karena itu, Lindong tidak dapat segera menemukannya. Siapa dua orang ini? Mata Lindong menjadi sangat serius. Dia bisa merasakan riak yang sangat berbahaya memancar dari kedua sosok itu. Bahaya semacam itu adalah sesuatu yang bahkan melebihi apa yang dia rasakan dari Liu Bai. Penemuan ini menyebabkan hati Lindong agak terguncang. Dia tahu bahwa medan perang kuno ini dipenuhi dengan para ahli tersembunyi. Namun, mereka seharusnya tidak mencapai sejauh ini. Aura kedua orang itu agak aneh, suara hati-hati Little Martin juga tiba-tiba terdengar. Maksud kamu apa? Lindong sedikit mengernyit saat dia bertanya dalam hatinya. Saya tidak bisa menjelaskan. Aura mereka sedikit berbeda dibandingkan dengan orang-orang di medan perang kuno. Little Martin ragu-ragu dan berkata. Lindong terkejut. Orang-orang dari medan perang kuno ini semuanya berasal dari kerajaan Shuan Timur. Karena Little Martin telah mengatakan bahwa aura orang-orang ini sedikit berbeda dari aura mereka, mungkinkah bahwa kedua orang ini bukan dari wilayah Shuan Timur? Pikiran konyol ini menyebabkan Lindong tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Medan perang kuno ini seharusnya dikendalikan oleh sekte-sekte super dari wilayah Shuan Timur. Menjadi tempat pelatihan yang mereka gunakan untuk memilih murid, mereka yang bukan dari wilayah Shuan Timur mereka pasti tidak akan diizinkan masuk. Meskipun kedua orang ini mungkin tampak kuat di mata Lindong, mereka kemungkinan akan dipandang sebagai individu biasa di mata dari sekte-sekte super itu. Oleh karena itu, mereka tidak akan bisa bersembunyi dari keberadaan abnormal itu dan menyelinap ke medan perang kuno. Sementara berbagai pikiran mengalir di benak Lindong, dua orang di dalam wilayah vakum itu juga mulai berbicara.
Suara mereka tidak keras tapi Lindong juga jelas bisa mendengarnya. Dia mendengar suara lembut serak yang samar. Ruang ini. Wilayah Shuan Timur telah memilikinya cukup lama. Kalimat pendek ini menyebabkan badai tiba-tiba mengamuk di dalam hati Lindong. Dia bahkan merasa kulitnya samar-samar menjadi mati rasa. Apa yang tidak sengaja dia temukan? Dia datang dari sebuah kerajaan kecil, Kekaisaran Yan besar. Wilayah Shuan Timur saat ini seperti keberadaan kolosal yang bahkan tidak bisa dia pahami. Namun, sebenarnya ada seseorang yang berencana untuk merebut ruang ini dari tangan makhluk yang begitu hebat. Seberapa menakutkan pertarungan ini? Mata Lindong berkedip. Dia dengan tegas berbalik dan pergi. Yang terbaik adalah dia tidak terlibat dengan hal seperti ini. Selain itu juga akan sia-sia bahkan jika dia terlibat. Siapa di sana? Namun, saat Lindong berbalik, sedikit riak dipancarkan dari tubuhnya yang tersembunyi sempurna. Jeritan yang sepertinya berasal dari neraka bergema dari wilayah vakum itu. Suos! Keringat dingin langsung mengalir dari dahi Lindong. Detik berikutnya, tubuhnya tiba-tiba bergegas ke depan. Kecepatannya juga dilepaskan hingga batasnya. Bang-bang! Saat dia melarikan diri, lautan api di belakangnya tiba-tiba terbelah oleh energi yang menakutkan. Setelah itu, ia mengejar dengan kecepatan seperti kilat. Mata Lindong menyusut ketika dia merasakan riak dari belakangnya. Dia tahu bahwa jika dua orang misterius dari belakangnya mengejar, kemungkinan dia akan berakhir dalam keadaan menyedihkan hari ini. Mata Little Flame agak merah cerah saat dia tetap berada di sisi Lindong. Seekor harimau muda berwarna hitam terlihat samar-samar. Batang logam di tangannya juga melepaskan sisiknya dengan suara, "Ci." "Jangan ceroboh." Lindong sedikit cemas saat melihat tindakan Little Flame. Little Flame mungkin memiliki kekuatan bertarung yang cukup kuat dan bahkan akan mampu bertarung melawan dua ahli Yuan Nirvana Stage. Namun, dua orang misterius di belakang pasti memiliki kekuatan yang jauh melebihi dua Yuan Nirvana Stage. Pada saat ini, energi tajam yang tak tertandingi dengan cepat turun dan akan menutupi Lindong dan Little Flame. Lindong mengepalkan tinjunya sebelum kunci rahasia kuno muncul. Setelah itu, dia meraih Little Flame dan masuk ke domain kunci misterius. Gemuruh. Lindong bisa merasakan bahwa seluruh ruang bergetar hebat saat dia memasuki ruang kunci misterius dan rasanya seolah-olah ruang itu runtuh. Untungnya, getaran ini hanya berlangsung sesaat sebelum benar-benar menghilang. Meskipun gemetar telah berhenti, Lindong masih tidak berani membuat gerakan yang tidak biasa. Dia tahu bahwa meskipun tidak ada cara untuk menyusup ke domain kunci misterius ini, dia tidak tahu pasti apakah kedua orang misterius itu memiliki keterampilan unik. Bagian dalam domain kunci misterius benar-benar sunyi. Bahkan napas Lindong ditekan sampai batas terlemahnya. Lindong menutup matanya dan pikirannya menyatu dengan kunci rahasia kuno. Dia bisa merasakan samar-samar bahwa sepertinya ada semacam pemindaian samar yang menyapu kunci rahasia kuno sebelum menyebar dari jarak yang sangat jauh. Pemindaian semacam ini berlanjut untuk beberapa saat sebelum benar-benar menghilang. Pada saat itu, Lindong akhirnya menghela nafas lega dan duduk. Api menyebar dari dalam lautan api sementara Lindong menghela nafas lega. Dua sosok melintas dan muncul. Ekspresi mereka agak serius saat tatapan mereka berulang kali menyapu mereka dengan cara yang tajam dan teduh. Orang itu benar-benar melarikan diri, salah satu dari keduanya mengerutkan alisnya dan berbicara dengan suara serius. Apakah dia akan menghalangi rencana kita? Orang yang mengajukan pertanyaan memiliki penampilan biasa. Namun, kedua matanya berwarna ungu hitam yang aneh. Matanya sangat dingin saat dia melihat sekelilingnya sebelum segera menjawab, "Kami tidak mengungkapkan terlalu banyak informasi sebelumnya. Bahkan jika dia ingin memberitahu orang lain, dia tidak punya tempat untuk melakukannya. Pada saat dia memiliki kesempatan, rencana kita pasti sudah selesai. Kami benar-benar ceroboh. Namun, orang itu sebenarnya bisa bergabung dengan Nirvana Burning Sky Array dan lolos dari indera kita. Sepertinya dia juga bukan individu yang sederhana." Orang lain menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan gelap. "Lupakan saja, ayo pergi dulu."
Kita harus menghindari mengungkapkan diri kita mulai sekarang dan seterusnya untuk menghindari komplikasi di masa depan. Pria dengan mata ungu hitam itu berbicara sebelum melambaikan tangannya dan dengan cepat bergegas menuju area lain, pada jarak yang sangat jauh. Lautan api ini menjadi sunyi sekali lagi setelah kedua orang itu pergi. Keheningan semacam ini berlanjut selama sekitar 10 menit lebih sebelum lautan api berguncang. Kedua orang yang telah pergi sebelumnya sekali lagi anehnya muncul. Hanya setelah mereka melihat sekeliling mereka yang benar-benar kosong dari aktivitas dengan ekspresi jelek, mereka akhirnya mengatupkan gigi mereka dan membalikkan tubuh mereka sepenuhnya. Setelah kedua orang ini benar-benar menyerah, mereka menjadi tidak sadar bahwa Lindong akhirnya berjalan keluar dari domain kunci misterius ke lautan api yang jaraknya cukup dekat. Lindong dan Little Flame melihat lautan api yang tenang di sekitar mereka dan menghela nafas lega. TSK, itu sangat dekat, Little Marten juga muncul. Tertawa sebelum segera berkata, orang-orang itu seharusnya bukan orang-orang dari wilayah Shuan Timur. Sepertinya kita telah menyadari sesuatu. Yang terbaik adalah tidak mengetahui hal-hal seperti itu. Lindong menggelengkan kepalanya. Dengan kekuatannya saat ini, yang terbaik adalah dia tidak ikut campur dalam pertarungan pada level seperti itu. Tenang, selama kakek Marten mendapatkan pil samsara, aku akan memulihkan sebagian kekuatanku. Pada saat itu, bahkan dua orang dari sebelumnya tidak akan berani menyentuhmu dengan kakek Marten yang melindungimu. Little Marten melambaikan cakarnya dan berkata dengan malas. Lindong memutar matanya pada orang itu. Dia terlalu malas untuk membalasnya. Setelah menyapu pandangannya ke sekeliling, dia mengidentifikasi arahnya dan berkata, ayo pergi. Kami telah tiba di tepi formasi ini. Kemungkinan kita akan tiba di tujuan kita. Lindong tampaknya tidak terlalu khawatir tentang dua orang misterius dari sebelumnya. Meskipun dia tidak mengetahui metode apa yang mereka gunakan untuk menyelinap ke medan perang kuno ini, dia tidak percaya bahwa mereka memiliki seseorang yang setara dengan murid sekte super itu. Tidak apa-apa jika orang-orang ini bersembunyi di tempat ini. Namun, mereka kemungkinan besar tidak akan berani membuat keributan. Jika tidak, yang pertama akan mereka tarik adalah sekte super yang mengamati tempat ini. Sekte super dari wilayah Shuan Timur pasti tidak akan membiarkan orang luar ini membuat masalah di tempat latihan mereka. Little Marten sekali lagi terbang ke Stone Talisman setelah mendengar ini. Little Flame juga menganggukkan kepalanya dan mengikuti di belakang Lindong. Mereka dengan cepat terbang menuju bagian lain dari lautan api. Kali ini, Lindong tidak lagi menyatu dengan lautan api selama perjalanannya. Sebagai gantinya, dia langsung memilih untuk menggunakan metode biasa dan menggunakan kekuatan mentalnya untuk menekan korosi gelombang api. Meskipun kecepatannya tidak dapat dibandingkan dengan sebelumnya, itu tidak akan terdeteksi karena terlalu unik. Perjalanan ini tidak berlangsung lama. Setelah sekitar 10 menit, Lindong merasakan bahwa suhu di sekitarnya secara bertahap mulai turun. Warna merah tua yang merasuki matanya juga mulai semakin jarang. Warna merah tua menjadi semakin jarang sebelum akhirnya menghilang sepenuhnya. Ketika Lindong melangkah keluar dari lautan api, dia mengangkat matanya dan melihat pemandangan kuno yang megah di depannya. Dia tahu bahwa dia telah berhasil melewati arai langit pembakaran nirvana dan mencapai wilayah yang lebih dalam dari harta karun kuno. Chapter 510. Sekte tingkat 8. Sebuah ruang berwarna keabu-abuan redup yang luas muncul di depan Lindong. Banyak pulau ditangguhkan di ruang ini. Mereka terhubung satu sama lain dan muncul seperti benua terapung. Wilayah harta karun yang dalam ini berbeda dari ruang rusak di luar dan ruang di dalam jauh lebih stabil. Garis retak spasial yang kadang-kadang terjadi di luar telah benar-benar menghilang di tempat ini. Jelas, wilayah ini berada di bawah perlindungan khusus. Bahkan setelah jangka waktu yang lama, ruang itu masih terpelihara dengan cukup sempurna. Samar-samar seseorang bisa melihat beberapa sosok manusia melintas pada saat ini. Kemungkinan besar mereka berasal dari kerajaan kuat yang datang lebih dulu dari yang lain. Hampir semua dari mereka yang memiliki kualifikasi untuk memasuki tempat ini, dianggap sebagai elit di wilayah barat laut ini.
Lagi pula, bahkan seorang ahli di tahap nirvana akan menghadapi ancaman besar terhadap hidupnya, ketika ia mencoba untuk menyeberangi perbatasan. Arai langit pembakaran nirvana. Beberapa dari mereka yang cukup sial untuk bertemu dengan keberadaan yang menakutkan seperti api iblis nirvana, kemungkinan besar akan menemui ajal mereka bahkan jika dia adalah seorang ahli yang telah melangkah ke dalam dua ahli tahap nirvana Yuan. Lagi pula, tidak semua orang memiliki jimat batu misterius, yang bisa menyegel benda misterius seperti api iblis nirvana. Oleh karena itu, tidak satu pun dari mereka yang dapat melintasi arai langit pembakaran nirvana dan tiba di wilayah terdalam dari harta karun, adalah individu yang sederhana. Mereka semua pasti akan memiliki beberapa keterampilan. Lindong baru saja keluar dari nirvana Burning Sky Arai ketika beberapa sosok manusia juga keluar dari belakangnya. Orang-orang ini melirik Lindong, yang telah berhenti sementara mata mereka mengandung sedikit kehati-hatian. Setelah itu, mereka dengan cepat terbang menuju pulau yang tergantung di langit di kejauhan. Ini seharusnya menjadi wilayah terdalam dari Treasure Trove kuno. Ayo pergi. Kita juga harus pergi dan berburu harta karun. Lindong menggosok tangannya. Matanya menatap pulau terapung sebelum menjadi sedikit panas. Setelah memasuki harta karun kuno, dia belum mendapatkan harta apapun selain meminjam kekuatan Sungai Pil untuk menanggung kesengsaraan nirvana. Bahkan, dia belum mendapatkan satu harta pun. Di belakangnya, wajah Little Flame menunjukkan senyum sambil mengangguk. Setelah itu, mereka berdua bergegas keluar dan bergegas menuju pulau terapung yang jauh. Menurut apa yang tercatat di Jimat Batu, pemimpin sejati aliansi Tiangang ini adalah 4 sekte besar yang misterius. Di bawah keempat sekte besar itu adalah sekte penjaga. Oleh karena itu, sebenarnya, sekte awan surga hanyalah salah satu sekte pelindung yang lebih lemah. Inilah alasan mengapa seseorang dapat menemukan sisa-sisanya di luar. Lindong menyampaikan kepada Little Flame beberapa informasi yang dia ketahui sementara keduanya dengan cepat terbang melintasi langit. Pada saat yang sama, matanya juga menyapu pulau-pulau terpencil di bawah. 5 teratas dari 16 sekte pelindung berada di wilayah terdalam dari harta karun kuno ini. Meskipun warisan mereka tidak dapat dibandingkan dengan 4 sekte besar misterius, mereka jelas bukan warisan biasa. Sepertinya cukup banyak orang yang tertarik dengannya. Apakah kita langsung menuju ke sisa-sisa 4 sekte besar yang misterius? Api kecil menggosok kepalanya dan berkata, kalau saja itu sangat mudah. Hanya setelah sisa-sisa 5 sekte pelindung diaktifkan, warisan dari 4 sekte misterius besar akan diaktifkan. Lindong tersenyum. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah bagian selatan pulau. Dia berkata, jika informasi yang tercatat di tablet batu itu benar, pasti ada sekte yang tersisa di sana. Ayo pergi dan lihat dulu. Lindong memilih untuk meningkatkan kecepatannya setelah dia berbicara. Segera setelah itu, Little Flame juga mengikuti di belakangnya. Latar belakang sekte yang disebutkan Lindong cukup kuat. Itu bernama sekte tingkat 8 dan menduduki peringkat kedua di antara sekte pelindung. Faktanya, itu beberapa kali lebih kuat daripada sekte awan surga yang mereka temui sebelumnya. Itu bisa dianggap sebagai sisa-sisa kelas berat. Sekte yang merupakan sekte pelindung peringkat atas disebut sekte bela diri tanah. Hanya 4 sekte misterius besar yang bisa melampauinya dalam aliansi Tiangang ini. Namun, Lindong juga mengerti bahwa dalam hal kekuatan, sekte bela diri tanah memang jauh lebih kuat daripada sekte tingkat 8. Namun, informasi yang dia peroleh dari tablet batu tidak menunjukkan lokasi sekte bela diri tanah. Jika Lindong perlahan mencarinya, dia mungkin akan berakhir dengan tangan kosong. Dalam hal ini, pada prinsipnya lebih baik untuk secara langsung membidik sekte tingkat 8 ini. Karena Lindong memiliki target dalam pikirannya, Lindong dan Little Flame tidak berhenti di sepanjang jalan untuk apapun yang tampak seperti sisa-sisa sekte lain. Oleh karena itu, mereka berdua terbang melewati pulau terapung yang tak terhitung jumlahnya setelah sekitar setengah jam sebelum mereka akhirnya mengurangi kecepatan mereka secara bertahap. Perhatian mereka tertuju pada pulau yang jauh. Pulau itu cukup unik dan tidak ada gunung di atasnya. Sepintas,
Sepertinya seluruh pulau adalah tanah yang sangat luas dan terbuka. Di tengah lapangan terbuka, ada aula batu yang sangat besar. Perasaan kuno yang tampaknya dipenuhi dengan perubahan kehidupan terpancar dari dalam aula batu yang sangat besar itu. Selain itu, ada cukup banyak pilar batu besar yang didirikan di tanah terbuka yang tak tertandingi itu. Pilar batu ini juga memancarkan aura kuno. Jika seseorang mengamatinya dengan cermat, ia akan menemukan cukup banyak sidik jari dan jejak kaki yang dalam di atasnya. Sepertinya tempat ini pernah menjadi tempat pelatihan sekte tingkat 8 ini. Lindong dan Little Flame secara bertahap mendekati aula batu besar ini. Baru pada saat itulah mereka menemukan bahwa di sekitar aula batu sudah ada cukup banyak sosok yang hadir. Jelas, mereka adalah kerajaan dan ahli yang kuat yang telah datang ke wilayah terdalam dari harta karun ini. Namun, Lindong tidak menyembunyikan dirinya ketika dia melihat mereka. Sebagai gantinya, dia langsung turun dari langit sebelum mendarat di pilar batu dengan Little Flame. Munculnya dua orang tambahan menarik cukup banyak tatapan. Dari kelihatannya, sepertinya Lindong tidak asing bagi mereka. Percakapan pribadi dipancarkan secara samar. Orang ini adalah Lindong, yang telah mengalahkan Sikun dari Kekaisaran Tebing Iblis Khan. Dia memang cukup mampu. Dengan mengandalkan latar belakang kekaisaran peringkat rendah, dia sebenarnya bisa mencapai tahap ini. Dia benar-benar bukan orang yang sederhana. Percakapan pribadi itu tidak terlalu disembunyikan. Oleh karena itu, sedikit dari itu ditransmisikan ke telinga Lindong. Ini menyebabkan dia merasa sedikit terkejut. Sepertinya dia tidak menyangka bahwa kemenangannya atas Sikun akan menyebar begitu cepat. Tidak heran para ahli ini tidak menunjukkan rasa jijik di mata mereka ketika mereka sadar bahwa dia berasal dari kekaisaran yang besar. Mereka semua mengerti bahwa kelahiran seseorang tidak penting di tempat ini. Yang paling penting adalah kekuatan pribadi seseorang. Jika seseorang ingin menonjol dari jumlah jenius yang tak terhitung jumlahnya dalam perang 100 kekaisaran ini, memiliki kelahiran bangsawan tanpa kemampuan akan sia-sia. Tidak ada yang akan memandang Anda dengan hormat jika itu masalahnya. Sekte-sekte super itu tidak akan peduli apakah Anda berasal dari kerajaan peringkat rendah atau tinggi. Yang mereka inginkan hanyalah para jenius sejati. Mata Lindong menyapu aula batu besar ini. Setelah itu, dia mengerti sedikit situasi di dalam hatinya. Selain individu-individu yang tersebar itu, ada 3 kelompok orang yang paling menarik perhatian. Lindong tidak terbiasa dengan ketiga kelompok orang ini. Namun, masing-masing dari mereka berdiri dengan tangan di belakang mereka tepat di depan. Selain itu, 3 orang ini juga satu-satunya yang tidak melirik Lindong. Kemungkinan ada semua orang yang relatif sombong di hati mereka. Tentu saja, ria kuat yang menyebar dari tubuh mereka juga membuat orang lain mengerti bahwa mereka memang memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong. Panggung 2 Yuan Nirvana. Mata Lindong sedikit menyipit saat dia berhenti pada ketiga orang itu. Hatinya tanpa sadar menghela nafas secara emosional. Mereka yang bisa tiba di wilayah harta karun yang dalam ini memang bukan orang biasa. Aura yang berfluktuasi dari keduanya jauh lebih kuat daripada Sikun, yang baru saja maju ke 2 tahap Yuan Nirvana. Tidak heran mereka tidak banyak melirik Lindong. Bagaimana mungkin sekte tetap di sini tidak memiliki penghalang energi? Little Flame berbicara dengan sedikit keraguan saat dia berdiri di samping Lindong. Lindong juga terkejut saat mendengar ini. Hanya dia yang menemukan bahwa lingkungan sekitar sisa-sisa sekte 8 tingkat ini sebenarnya tidak memiliki penghalang energi yang sama seperti sekte awan kering. Dengan cara ini, sepertinya sisa-sisa ini benar-benar telah terungkap di depan mata semua orang tanpa pertahanan apapun. Sepertinya ada yang salah. Lindong sedikit mengernyitkan alisnya. Dia tidak percaya bahwa sekte semacam ini tetap akan muncul setenang ini. Dia segera melihat sekelilingnya dan juga melihat bahwa cukup banyak orang yang memiliki keraguan dan keraguan di mata mereka. Sepertinya mereka tidak bisa mengatakan apa arti dari adegan di depan mereka ini. 3 kelompok orang dengan 2 ahli tahap Yuan Nirvana juga saling memandang di luar aula besar. Ada ekspresi bersemangat di mata mereka. Kemungkinan mereka menjadi sedikit tidak sabar setelah menunggu di sini untuk waktu yang lama.
Lindong diam-diam mengamati adegan ini tapi dia tidak membuka mulutnya untuk berbicara. Lindong, di bawah tempat ini, sepertinya ada sesuatu. Suara Little Marten dengan tenang terdengar di hati Lindong sementara dia tetap diam. Lindong menyipitkan matanya sedikit. Matanya menoleh ke bawah tanpa diperhatikan dan menatap tanah berlubang di area yang telah terkorosi dari waktu ke waktu. Hatinya dengan lembut bertanya, ada apa? Saya tidak yakin. Riak itu sepertinya agak aneh. Namun, Anda harus waspada. Tidak mungkin tempat seperti itu tidak memiliki pertahanan apapun. Marten kecil ragu-ragu sejenak. Jelas, dia tidak dapat dengan jelas mendefinisikan hal itu. Lindong dengan lembut mengangguk. Yuan Power perlahan beredar di dalam tubuhnya. Bahkan kekuatan spiritualnya diam-diam menyebar. Dia akan dapat melakukan intervensi dengan kecepatan secepat kilat saat situasi tak terduga terjadi. Little Flame di sampingnya jelas merasakan tindakan Lindong. Segera, cahaya merah melintas di matanya. Tubuhnya yang kuat mencondongkan tubuh ke depan, tampak seperti harimau ganas yang akan menerkam mangsanya. Sementara Lindong dan Little Flame memperlakukan situasi dengan sungguh-sungguh, 3 kelompok orang yang berada tepat di depan akhirnya tidak dapat mengendalikan diri saat mereka mulai bergerak. Orang bisa melihat 3 ahli Yuan Nirvana Stage memimpin untuk bergegas keluar sebelum langsung berlari menuju aula batu besar. Astaga! Kecepatan ketiga orang itu sangat cepat. Dalam sekejap, mereka telah muncul dalam jarak 1000 kaki dari aula batu yang sangat besar. Namun, tepat ketika tubuh mereka hendak menyerbu ke radius 1000 kaki, Lindong tiba-tiba mengecilkan matanya. Ini karena bahkan dia merasakan semacam riak yang sedang ditransmisikan menuju tanah terbuka batu yang sangat besar ini pada saat ini. Bang! Seluruh tanah terbuka bergetar tiba-tiba dalam sepersekian detik. Segera, tanah aula batu besar di bagian depan runtuh. Sosok besar berwarna putih keabu-abuan bergegas keluar dari bawah tanah dengan kecepatan kilat. Setelah itu, ia bertabrakan dengan keras ke 3 sosok manusia dengan kecepatan yang tidak dapat dideteksi dengan mata telanjang. Bum bum bum. 3 suara teredam muncul. Ketiga 2 ahli Yuan Nirvana Stage itu langsung terbang kembali di depan banyak mata yang terkejut. Tubuh mereka mendarat di tanah dengan cara yang menyedihkan dan kaki mereka langsung menggosok bekas luka yang dalam di tanah. Setelah itu, mata mereka juga terkejut saat mereka melihat ke tanah di depan aula batu besar yang telah retak. Debu abu-abu memenuhi tempat itu. Sesaat kemudian, sosok besar tampaknya telah terbangun dari tanah. Itu membawa semacam tekanan kuno sementara perlahan muncul di depan mata semua orang. Ini. Lindong melihat sosok besar di debu keabu-abuan dan matanya menyusut. Anjing naga iblis prasejarah. Suara serius Little Marten juga terdengar pelan pada saat ini. Sekian alur cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Bye.